Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat kelak. Amin ya robbal alamin. Ada pantun nih, ibu guru membuat mie. Kuahnya dicampur teri. Demi terjalinnya silaturahmi, izinkan saya perkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Khalidah Naura Nazla dari kelas 12 Tata Busana. Di sini saya akan membawakan ceramah bertemakan melibatkan Allah dalam bisnis. Di sini saya akan mencontohkan cerita di mana ada seorang pengusaha di daerah Mesir yang melibatkan Allah dalam bisnisnya. Di sebuah kota kecil bernama Tafahna Al-Ashraf, hiduplah seorang pemuda bernama Ir Solah Athia. Di kota kecil yang tenang itu kini telah berubah menjadi kota terkenal di Mesir. Seperti yang dikutip oleh Syekh Dr. Mustafa Dasuki Kasbah, ahli wakaf dari Universitas Al-Azhar di Mesir. Ada sebuah kota kecil bernama Tafahna Al-Ashraf. Kota tersebut adalah kota kecil yang tenang. Namun atas perjuangan seseorang bernama Solah Athia, kota itu menjadi salah satu kota terkenal di Mesir. Solah Athia adalah seorang pemuda miskin dari kota itu. Bahkan ketika dia kuliah, dia hanya memiliki satu celana panjang. Ia belajar di salah satu universitas di Mesir, jurusan pertanian. Setelah itu, ia dan 9 rekannya sepakat untuk memulai bisnis unggas dan perkebunan. Mereka mengumpulkan uang sebagai modal. Masing-masing menjual apapun yang mereka miliki, termasuk uang hasil penjualan perhiasan istrinya. Demi sedikit uang pun terkumpul untuk modal bisnis mereka tersebut. Kemudian mereka berpikir bagaimana jika ada tambahan partner untuk memperkuat bisnis mereka, yaitu dengan mengajukan mitra ke-10. Jadi mereka mencari mitra ke-10. Tapi siapa pasangan mitra ke-10? Kemudian Ir Soleha Athia mengusulkan satu nama sebagai pasangan ke-10-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menerima 10% dari keuntungan bisnis mereka. Dengan perjanjian Allah yang akan memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan perawatan dari segala wadah penyakit. Kemudian dibuatlah surat perjanjian di bawah notaris lengkap dengan segala klausulnya, termasuk mengikut sertakan Allah sebagai sekutu ke-10-nya, yaitu sebagai mitra ke-10. Tak disangka-sangka, tahun pertama usahanya langsung melejit. Kemudian mereka sepakat lagi untuk meningkatkan persentase keuntungan kepada mitra ke-10, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebesar 20% pada tahun berikutnya, hingga akhirnya pada tahun berikutnya menembus hingga 50% untuk keuntungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara mengelola hasilkan keuntungan 50% tersebut? Jadi sekolah dibangun untuk anak laki-laki dan anak perempuan dari tingkat SD,
SMP sampai SMA. Namun karena keuntungan bisnis semakin maju, Baitul Ma'al pun dibuat di kota kecil itu. Selanjutnya, IR Solehah Athia dan kawan-kawan mengajukan izin mendirikan universitas di kota itu. Namun ditolak dengan alasan tidak adanya sarana prasarana pendukung bagi para mahasiswa dan mahasiswinya. Akhirnya mereka mengusulkan pembangunan universitas lengkap dengan jalur kereta api dan stasiun dengan biaya sendiri. Dan kini akhirnya disetujui. Akhirnya untuk pertama kalinya universitas pertama di kota kecil itu didirikan. Selanjutnya didirikan universitas berikut, ditambah asrama untuk mahasiswa dan mahasiswi yang berjumlah lebih dari 1.000 kamar. Kemudian Baitul Ma'al kedua dibangun dan alhasil kemiskinan di kota itu pun menghilang. Setiap panen seluruh kota diberikan sayuran gratis, dan juga diadakan pelatihan bagi pemuda pengangguran untuk menjadi petani tangguh dan bisa mendapatkan hasil yang diekspor ke negara tetangga. Dan pada puncaknya, IR Solehah menyerahkan 100% keuntungan usahanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai partner mitra ke-10, dan dia berubah menjadi karyawan untuk mitra ke-10, dan dia juga mau menerima gajinya dengan syarat Tuhannya, sehingga dia diberi keyakinan bahwa dia hanya membutuhkan dan meminta kepadanya saja. Di akhir hidupnya, ia dibaringkan oleh berjuta-juta orang Mesir. Kisah IR Solehah dari Mesir ini bisa menjadikan inspirasi dan motivasi untuk kita. Beliau adalah sosok pejuang yang kemudian setelah mendapat kemapanan justru ia sedekahkan. Kita kadang tidak mengikutsertakan Allah di bisnis kita, padahal Allah lah yang menjamin dan penguasa segalanya. Cara yang dilakukan IR Solehah dari Mesir bisa kita terapkan, di mana kita menjalankan sebuah kegiatan atau aktivitas sehari-hari melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apapun keinginan kita, di mana kita harus melibatkan Allah supaya apa yang keinginan kita lakukan atau keinginan kita yang ingin tercapai agar Allah cepat kabulkan. Sekian ceramah singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun dalam pengucapannya salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.